Om Swastiastu. Kisah rohani bekas kaki Brigu. Pada suatu hari, di Maharloka, planet di luar bintang kutub, banyak orang suci yang ahli dalam yoga kebatinan berkumpul bersama-sama. Mereka berbahagia mendiskusikan misteri kehidupan, berbicara tentang sang roh dan reinkarnasi, serta hukum karma. Akan tetapi, mereka belum bisa menyepakati siapa kepribadian yang paling agung dalam seluruh alam semesta. Beberapa mengatakan, yang paling tinggi pasti Brahma, karena beliau adalah pencipta. Yang lain tidak setuju. Wisnu, pemelihara yang paling tinggi. Sedangkan yang lain berpendapat, pasti Siwa yang paling utama, karena beliau melebur segala sesuatu. Perdebatan ini berlangsung berkepanjangan, sampai Brigu Muni menyampaikan ide. Saya usulkan bahwa saya akan menemui ketiga kepribadian ini, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Saya akan mengetes mereka dengan cara sedemikian rupa, sehingga kita dapat mengetahui siapa yang paling tinggi. Semuanya setuju. Dan kemudian, dengan melakukan perjalanan kekuatan batin, Brigu terlebih dahulu pergi ke planet ayahnya, Brahma, yang berkepala 4. Dengan memasuki istana ayahnya, beliau langsung menuju ayahnya tanpa menunjukkan rasa hormat sedikit pun. Beliau berdiri di sana, menatapnya, seolah-olah menantang kekuatannya. Badan Brahma gemetar saking marahnya. Alisnya bersatu, lubang hidungnya melebar, dan matanya berubah menjadi merah tembaga. Itu merupakan bukti bahwa beliau belum bisa menahan amarahnya. Hanya dengan usaha yang sangat besar, dia mampu menahan amarahnya. Kemudian, Brigu menyesali dirinya dan segera meninggalkan tempat itu. Beliau kemudian mengunjungi Gunung Kailas di Himalaya, rumah saudaranya, Dewa Siwa. Siwa menyambutnya dengan tangan terbuka. Brigu, ini adalah kejutan yang menyenangkan. Sudah begitu lama kita tidak pernah bertemu. Akan tetapi, Brigu menghindar seperti jijik. Jangan coba menyentuhku, kamu begitu kotor. Kamu mengalungkan ular di leher dan lenganmu, dan kamu memolesi lenganmu dengan debu pembakar mayat. Menjauhlah dariku. Hindu Times Channel kini memiliki fitur Join Member. Dengan mengklik Join Member di bawah video ini, Anda mendapatkan fitur-fitur konten yang lebih eksklusif. Anda dapat memilih salah satu di antara 3 fitur member kami, yakni Kanista, Madhyama, dan Utama, sesuai kebutuhan Anda. Sebelum video ini kita lanjutkan, kami menawarkan beberapa jenis merchandise untuk Anda. Kami menyediakan t-shirt, tote bag, dan majalah Hindu Times edisi 13 hingga 15. Untuk membeli secara online, silakan klik link pada kolom deskripsi. Siwa mengangkat tombaknya seraya berteriak, "Alangkah beraninya kamu menghinaku. Oleh karena itu, mampuslah kamu." Beliau mulai menari dengan bebasnya dan memukul genderangnya, seperti yang dilakukan pada waktu peleburan alam semesta. Ketika Siwa akan melepaskan tombaknya yang mematikan itu, istrinya Parwati turun tangan. "Oh suamiku, mohon maafkan dia. Dia adalah saudaramu dan juga seorang Brahmana. Anda akan menodai nama baikmu jika Anda membunuhnya." Dengan kata-kata yang lembut itu, Siwa dapat ditenangkan. Dengan nafas yang masih terengah-engah, beliau meletakkan tombaknya dan membiarkan Brigu pergi hidup. Dalam perjalanannya ke Wisnu Loka, Brigu berpikir, aku telah berbuat kesalahan dengan ayahku dengan etika yang kasar.
aku akan melakukan sesuatu bahkan yang lebih kasar ketika aku melihat Wisnu. Sri Wisnu serta permaisurinya Laksmi sedang bergurau dan saling tersenyum. Mereka bahkan kelihatannya tidak melihat tamunya yang tidak diundang datang. Berpura-pura merasa kecewa, Brigu berjalan menuju Wisnu serta melancarkan tendangan keras ke arah dadanya Wisnu. Dia berteriak, "Alangkah sampai hatinya kamu tidak menghiraukan aku." Seolah-olah agak terkejut, Wisnu memandangnya. Beliau hanya tersenyum. "Mohon maafkan aku, Brigu. Apakah kaki Anda yang lembut itu menjadi memar setelah berbenturan dengan dadaku yang keras?" Beliau mengambil kaki Brigu dengan tangannya. "Mohon berikan aku memijitnya." Akan tetapi, Laksmi tidak bisa memaafkan. Dia mengatakan, "Secara pribadi, aku akan toleran dengan hinaan. Tetapi, aku tidak akan pernah toleran dengan orang yang menantang Tuhanku. Aku kutuk kamu bahwa sejak hari ini sampai seterusnya, semua Brahmana seperti kamu sendiri akan menjadi tidak beruang." Brigu menganggap bahwa tujuan hidup adalah hanya untuk memuaskan Tuhan Wisnu. Dan beliau mengetahui bahwa mencintai uang sering dapat menyebabkan akar kejahatan. Jadi, beliau menerima kutukan itu sebagai suatu berkah. Dan dengan demikian, atas seizin Tuhan, Brigu meninggalkan Wisnu Loka dengan perasaan sangat puas. Setelah beliau kembali dan menceritakan apa yang telah terjadi, para orang suci yang lain menjadi terpesona mendengarkannya. Mereka setuju bahwa Wisnu toleransi sepenuhnya, penuh karunia, dan penuh segala kebajikan lainnya. Karena itu, beliaulah kepribadian yang paling tinggi di antara semuanya. Namun, sejak saat itu dan seterusnya, walaupun para Brahmana saleh, mereka hidup relatif miskin. Demikian kisah rohani mengenai bekas kaki Brigu. Saksikan kisah rohani selanjutnya hanya di Hindu Time Story. Om Santi 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 Om.